Namanya adalah Rea, seorang wanita yang berani mengambil keputusan menjadi kernet bis. Dia manis dan cantik. Di saat wanita-wanita lain berbondong-bondong ingin bekerja di perusahaan dengan tempat kerja yang nyaman, dia memilih jalan lain. Dari pagi sampai malam dia bekerja. Kala itu bis akan berangkat dari terminal. Sambil menunggu penumpang agak penuh, Rea mendatangi admin terminal yang bernama Arlene. Saat itu pintu kantor dikunci dari dalam dan setelah diketuk lama barulah Arlene membukanya. Ternyata di sana Arlene sedang berduaan dengan Rico, seorang pengawas kernet. Dari gelagat mereka berdua, Rea pun tahu kalau mereka habis bermesraan di sana. Bis yang dinaiki Rea beroperasi dari pagi sampai menjelang malam. Banyak orang-orang masuk, silih berganti, salah satunya pemuda yang bernama Marco ini. Itu pertama kalinya dia melihat Rea yang begitu tangguh dan tidak malu bekerja seperti itu di zaman sekarang. Saat Rea berbasa-basi menanyakan tujuan kepergiannya, Marco senyum-senyum sendiri melihat Rea yang begitu manis. Saat itu Marco beruntung bisa memegang gunung kembar Rea gara-gara bisnya mengerem mendadak. Oh, yung mga bababa dyan na! Abutan mo pa yung bus ko Magabi na po, mga baka. Ketika sedang istirahat di terminal, Rea melahap makan siangnya bersama Rico. Meskipun Rico ini bisa dibilang adalah atasannya Rea, mereka akrab sehingga sering ngobrol ceplas-ceplos. Rico bilang kalau dia baru saja bertengkar dengan pasangannya, lalu menawari Rea untuk menjadi selingkuhannya. Mendengar hal itu, Rea pun hanya menganggapnya sebagai sebuah candaan. Selain tidak cocok, Rea juga kurang suka pada pria dominan seperti Rico. Pasok na! Menjelang malam, rute terakhir bisnya Rea mengambil penumpang. Marco ada di sana karena dia habis pulang kerja. Saat itu Marco tidak dapat tempat duduk. Rea berada di depannya, sedang menarik uang dari para penumpang. Lagi-lagi Marco beruntung ketika tanpa sengaja tersenggol bemper belakangnya Rea. Bukannya menjauh, Rea malah tampak menikmatinya. Rea pun memberi isyarat agar Marco jangan turun dulu. Hingga akhirnya mereka pun bermesraan di terminal saat bis kosong. Di rumah kecilnya, Rea tinggal bersama adik laki-lakinya yang sedang berkuliah. Rea sering kesal pada sang adik yang sudah 6 tahun berkuliah tapi belum lulus juga. Ditambah adiknya itu juga suka nongkrong tidak jelas bersama teman-temannya untuk menghambur-hamburkan uang. Ditegur seperti itu, sang adik pun ngambek dan malah mengajak pacarnya begituan di rumah itu. Kebetulan pacarnya juga sering menginap di sana. Sejak kejadian di bis kosong malam itu, hubungan Rea dan Marco makin dekat. Saat itu Rea bilang pada Marco kalau dia suka pada pria yang patuh. Mungkin ini juga alasannya Rea menolak Rico yang dominan dan lebih memilih Marco yang kalem dan pemalu. Marco tampak begitu serius menjalin hubungan dengan Rea. Rea bilang kalau mereka masih muda dan memiliki banyak waktu untuk saling mengenal. Berhubung malam itu rumahnya sedang kosong, Rea mengajak Marco ke sana untuk begituan. Gusto kita kasi ang bungo-bungo mo lagi. Nakilala ko na nga Suatu malam ketika terminal sudah sepi, Rea bertemu dengan Rico yang tampak sedang kesal. Pria itu mengeluh kalau dia bertengkar lagi dengan pasangannya. Melihat kondisi sekitar sedang tidak ada orang, Rico pun mengajak Rea begituan. Sayangnya wanita itu menolak dengan tegas. Tidak terima dengan penolakan itu, Rico pun memaksa Rea untuk melayani hasratnya. Meski awalnya menolak, di tengah-tengah paksaan Rico itu, Rea malah tampak menikmatinya. Lalu beberapa hari kemudian, Rea menghadapi penumpang wanita yang tidak bisa bayar karena lupa membawa dompet. Wanita itu pun menawarkan cara lain untuk membayar, di mana Rea bebas memainkan kue serabinya. Anehnya, Rea malah setuju. Karena kurang puas, Rea pun mengajak wanita itu untuk begituan bertiga bersama Marco di bis kosong. Di luar Nurulnya lagi, Arlene yang tanpa sengaja melihat peristiwa itu malah ikut bergabung. Jadilah mereka melakukan hal itu secara berkelompok.
Suatu hari, Marco menyatakan keinginannya pada Rea untuk menyeriusi hubungan mereka. Di sini Rea berkata kalau dia belum bisa melakukan hal itu, dia masih harus mengurus adiknya. Mendengar hal itu, Marco tampak kecewa. Selang beberapa hari kemudian, adiknya Rea pulang ke rumah dengan kabar gembira jika dia sudah lulus sidang skripsi. Sambil meneteskan air mata kebahagiaan, Rea pun memeluk sang adik dengan bangga. Ngayon makagraduate na ako. Graduate ka na! Sayangnya, sejak Rea menolak menyeriusi hubungan mereka, Marco tak pernah muncul lagi di hadapan Rea. Bahkan dihubungi lewat ponsel pun, dia tidak merespon. Rea pun menyesal kenapa tidak menerima ajakan Marco kala itu. Hingga 2 tahun kemudian, ketika Rea masih bekerja sebagai kernet bis, Marco tiba-tiba muncul dengan memakai setelan jas dan mengendarai mobil. Kini, Marco sudah menjadi seorang manajer. Marco? Kita mo, astig na ng forma mo. Di tengah-tengah kebingungan dan keterkejutan Rea, Marco kembali menawarinya untuk menjalin hubungan serius. Dia juga bilang akan segera dipindahkan ke kota lain dan jika Rea bersedia, mereka bisa memulai hidup baru di sana. Berhubung Rea masih ragu-ragu, Marco pun pergi sambil berpesan agar Rea menghubunginya jika setuju. Film ini pun ditutup dengan scene di mana Rea menaiki bis dan melanjutkan pekerjaannya. Sepertinya dia akan menolak Marco karena pria itu sudah berubah menjadi pria dominan. Ba't di natin i-try? Tangina mo. Ha? Ginagawa ko naman lahat. Nagpatingin na nga ako sa doktor, diba? Ayoko naman itong problema na to eh. Hiwalay na lang tayo. Please bear with me. Maawa ka sa akin. Film ini akan berfokus pada pasangan suami istri bernama Dino dan Gina. Mereka sudah menikah selama 1 tahun dan belum memiliki buah hati. 6 bulan belakangan ini, Gina selalu dikecewakan oleh Dino yang terongnya selalu lembek ketika bermesraan. Gina pun menuding kalau Dino ada main dengan wanita lain. Nah, karena tidak mendapatkan kepuasan dari sang suami, Gina pun menggunakan alat bantu atau bahkan bermesraan dengan teman kantornya yang juga seorang wanita. Dengan senang hati, wanita bernama Kiki itu melayani hasrat Gina yang merupakan atasannya. Suatu hari lewat saran seorang teman, Dino pergi ke psikolog untuk berkonsultasi tentang masalahnya. Psikolog yang ditemui Dino itu bernama Dr. Chris. Di sesi konseling, Dino bercerita tentang kehidupannya bersama Gina yang nampak baik-baik saja bahkan cenderung romantis. Namun ketika Dr. Chris mengulik lebih dalam lagi, akhirnya diketahui kalau Dino juga memiliki ketertarikan pada pria. Berhubung Dino sangat mencintai Gina, Dr. Chris pun memberikan sebuah buku yang berisi variasi gaya bermesraan pada pria itu. Sialnya, meskipun sudah mengaplikasikan isi buku tersebut dengan antusias, terong Dino tetap saja lembek di hadapan Gina. Gina yang frustasi akhirnya mengutarakan keinginannya untuk berpisah. Sementara itu, dengan tangis sesenggukan, Dino meminta sang istri untuk mengasihaninya dan bersabar. Gina pun akhirnya luluh dan meminta maaf atas ketidakpekaannya. Meskipun pernah bermesraan dengan Kiki, Gina tidak pernah tertarik pada wanita itu. Baginya, Kiki hanyalah pelampiasan hasratnya saja. Nah, bagi Kiki sendiri, meskipun dirinya sudah memiliki pacar yang juga seorang wanita, ia juga menyimpan rasa pada Gina. Berhubung solusi dari Dr. Chris tempo hari gagal, Dino pun kembali berkonsultasi pada psikolog itu. Kali ini mereka janji bertemu di apartemennya Dr. Chris.
Dokter Chris yang kala itu baru selesai mandi menemui Dino dengan kondisi seadanya. Melihat pemandangan itu, Dino pun jadi bergejolak dan akhirnya memutuskan untuk bergegas pulang. Pada Dokter Chris, Dino beralasan ada urusan penting. Supaya bisa menangani masalah Dino secara maksimal, suatu hari Dokter Chris menyarankan pada Dino untuk membawa istrinya ketika berkonsultasi. Dino pun setuju dan ternyata Gina mengenal Dokter Chris yang pernah menjadi narasumber di kantornya. Tanpa Dino ketahui, Gina ternyata pernah bermesraan dengan Dokter Chris. Namun peristiwa itu hanya terjadi satu kali karena Gina bilang sudah menikah dan sangat mencintai suaminya. Sementara itu, Kiki yang kecewa karena cintanya ditolak oleh Gina akhirnya memutuskan untuk membeberkan perselingkuhan Gina pada Dino. Mendengar kalau istrinya telah berselingkuh dengan sesama wanita seperti Kiki, Dino mengaku tidak mempermasalahkannya. Padahal perkataan itu hanya untuk melindungi harga dirinya yang terluka. Dino pun segera curhat pada Dokter Chris. Anehnya psikolog itu malah mengajak Dino untuk bermesraan dengannya saja. Suaminya Gina itu pun menurut. Karena Dino kala itu pulang larut malam, Gina pun menegurnya. Tapi tanpa disangka oleh Gina, suaminya itu malah balik memarahinya dan mengungkapkan kalau dirinya tahu Gina telah berselingkuh. Keesokan harinya, Gina langsung memarahi Kiki habis-habisan karena ia tahu wanita itu telah membocorkan rahasianya pada Dino. Kemudian lewat sambungan telepon, Gina meminta maaf pada suaminya itu. Tidak ingin memperpanjang masalah, Dino pun memberikan maafnya. Sementara itu, ketertarikan Kiki pada Gina akhirnya diketahui oleh sang pacar yang kemudian memutuskan hubungan dengannya. Tidak ingin menderita sendirian, Kiki pun bertekad ingin menghancurkan hubungan Dino dan Gina. Ia mulai mencari kesalahan pasangan itu dan menemukan fakta kalau Dino ada main dengan Dokter Chris. Tanpa membuang waktu, Kiki langsung mengirimkan bukti perselingkuhan Dino pada Gina. Akhirnya, Dino, Dokter Chris, Gina, dan juga Kiki berkumpul di apartemennya Dokter Chris. Di sana mereka sempat bertengkar hebat dan saling menyalahkan satu sama lain. Hingga akhirnya Dokter Chris mengajak mereka untuk ngobrol dengan kepala dingin serta mencari solusi agar semua sama-sama untung. Di luar nalar, mereka akhirnya setuju untuk bermesraan berempat karena dengan cara itu mereka bisa memenuhi keinginan masing-masing. Dan film ini pun selesai.